mungkinun karena dia merupakan sesuatu yang mungkin. Wa kullu mungkinin muttarun ila maddin yamuduhu mumiddan yamuduhu. Dan setiap yang mungkin itu sangat berkehendak dia kepada pemberian kekuatan yang memperkuat akan dia. Wa muddidun yamuduhu wa mumiddun yamuduhu. Oh, jadi mumiddun yamuduhu wa mudaddidun yamudduhu. Jadi dia berkehendak kepada yang memperkuat itu Allah Subhanahu wa taala, yang dapat yang memberikan dia batas waktu, tempo perpanjangan waktu sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan semua ini wa madadin yamuduhu, dan kekuatan yang membuat jam jadi kuat. Wa kama anal haqqa subhanahu huwal ganiyyu abada, dan sebagaimana bahwasanya Allah yang maha suci dia, huwal ganiyyu abada, dia yang maha kaya selamanya. Ini kan supaya memang kontras, hamba itu sifat asasinya adalah akhir, sedangkan Allah itu sifat asasinya adalah kaya. Kalau ada orang yang menuduh innallaha faqirun wa nahnu aghnia, itu berarti kafir. Seperti kata orang-orang Yahudi ketika dia mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah, kan? Berkaitan dengan sedekah, bahwa kalau kata istaqrad di dalam Al-Quran itu bukan berarti memberikan pinjaman kepada Allah, tetapi adalah memberikan sedekah, infak dan zakat kepada sesama kita yang berkehendak, yang berbutuh. Itu diibaratkan bagikan Allah berutang sebagai tanda bahwa pasti akan diganti. Nah, ketika orang Yahudi mendengarkan hal itu dari mulut Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ternyata dia pikir Tuhannya si Muhammad, makanya dia minjem utang segala. Karena kalau dia betul-betul kaya, tidak akan mungkin dia pernah berutang. Akhirnya dikatakan bahwa kalau orang membaca ayat tersebut diwakafkan pada kalimat nahnu aghnia, itu wakafnya wakaf kabeh. Dan kalau dikaitkan dengan akidah, dia adalah dianggap sebagai kufur. Innallaha faqir wa nahnu aghnia, asalab tubuh terus langsung tidak boleh berhenti pada kalimat aghnia terus putus di sana. Nah, jadi sifat dasar daripada Allah Subhanahu wa taala kaya. Sifat dasar daripada hamba itulah fakir. Qala musannif rahimahullah ta'ala fal abdu muttarrun ilaihi, sementara hamba itu sangat butuh kepada Allah abadan selamanya. Wala yuzayilul abdu hadal ittirar, tidak bisa menghilangkan oleh seorang hamba akan sifat ini, la fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Dan memang tidak perlu dihilangkan, karena itu merupakan ciri khusus daripada hamba. Kalau dia hilangkan dengan coba-coba memaksakan dirinya merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala, maka berarti dia ingin seperti Firaun itu menandingi kekuasaan Allah Ta'ala, memiliki kekayaan Allah. Walau dakhalal jannata, dan kalau masuk surga, bahwa muhtajun ila Allah, dia juga butuh kepada Allah Ta'ala pihak pada yang dalam surga itu. Gaira annahu gammasa ittirarahu bil minnati, selain bahwa dia itu menenggelamkan akan kebutuhannya itu pada suatu pemberian, allati afragat alaihi maradisuha, yaitu yang telah meluangkan atasnya ya maradisuha, yaitu apa yang melekat pada dirinya kayak pakaian. Artinya begini, begitu dia diberikan segala sesuatu, bahkan sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala para penghuni surga itu, para penghuni surga, apa yang kalian butuhkan sekarang? Para penghuni surga itu mengatakan, tidak ada ya Allah, karena semua sudah kau siapkan kepada kami, semua kau berikan kepada kami, tidak ada yang lagi kami butuhkan. Terus berulang-ulang Allah Ta'ala bertanya kepada penghuni surga. Ini kan sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah untuk mengukur apakah manusia ini setelah masuk di surga, apakah dia masih tetap merasa fakir atau tidak. Kalau dia
masih merasa fakir, pasti dia mengatakan, saya ingin terus bersama diri Engkau ya Allah, ma'iyatuka ya Allah, bersama Engkau ya Allah. Nanti ketika dia bersama ma'iyatullah, apa yang kau inginkan? Berarti tidak ingin pisah dengan Engkau ya Allah. Ini kefakiran. Itulah kefakiran. Tetapi kalau manusia di surga itu mengatakan tidak ada lagi keinginan kami ya Allah, berarti dia sudah merubah sifat kefakiran dan sifat tidak butuh kepada Allah. Padahal dia tetap butuh. Nah, begitu dia menjawab, oh begini ya Allah, kami ingin keluar dari surga ini. Kami ingin keluar dari surga. Kenapa kamu mau keluar dari surga? Karena hari ini tidak ada tempat selain daripada yang dua itu, surga dan neraka. Kalau kau ingin keluar dari surga, pasti kau akan masuk neraka. Makanya untuk apa kalian mau keluar dari surga? Saya ingin melipat-lipat gandakan amal saleh saya ya Allah, sehingga saya mendapatkan jauh lebih bagus daripada apa yang, nah itu termasuk fakir, termasuk bukti kefakiran kita ini tidak bisa berakhir di dunia, di dalam surga pun masih tetap kefakiran itu ada. Makanya Allah mengatakan, wa fiha ma tashtahil anfusu wa fiha ma kuntum tad'un. Jadi artinya perasaan ingin itu merupakan suatu apa? Suatu kefakiran sesungguhnya. Tapi ketika dibahasakan oleh mereka, tidak ada lagi yang kami inginkan ya Allah, karena semua telah kau siapkan. Itu adalah merupakan keteledoran. Merupakan suatu keteledoran daripada para penghuni surga yang sempat lupa lah karena kemewahan-kemewahan yang ada pada dirinya, sehingga seolah-olah dia tidak butuh lagi kepada apa yang lebih daripada apa yang dan ada di hadapannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fal ilmu sifatuhu al-kashfu wa hadha huwa hukmul haqa'iq. Dan ini adalah yang merupakan hukum daripada hakikat-hakikat, iz la yakhtalifu hukmuha, karena sesungguhnya tidak pernah berbeda, tidak pernah berlawanan hukumnya, hukum daripada hakikat itu. La fil ghaibi wala fil syahadah, tidak pada sesuatu yang gaib dan tidak juga pada sesuatu yang nampak. Wala fid dunya wala fil akhirah, tidak juga di dunia dan di akhirat. Dan juga di dunia dan akhirat. Dan nanti pada akhir jilid pertama ini di situ ada yang namanya Hazaidul Ghuyub. Kebetulan yang Pak Ali tadi sudah tamat jilid 1, karena nanti ada istilah Galegius. Ada juz ini Pak Ali dari jilid pertama ke jilid kedua, tinggal juz ya. Memang sudah 2 kali kita hatamkan. Kalau pinggirnya ini kan semua sudah kita hatamkan ya, dengan jilid keduanya. Nah, sekarang kalau dalamnya ini, karena dalamnya ini lain pengarangnya, yang di luar ini lain pengarangnya. Makanya kalau saya kebetulan ngambil banyak hikmah-hikmah dalam syarah ini. Di dalam kitab yang sedang saya tulis, saya katakan bahwa ini adalah apa ditulis oleh misalnya Ibad Al-Hijazi di Syarih Dakhili, ada Syarih Dakhili di dalam 2 garis. Kemudian ada Syarih Tarfi ini yang di luar garis, ini. Sehingga berbeda karena walaupun hikmahnya sama, tetapi adalah cara pembahasannya banyak perbedaan-perbedaan, walaupun ada juga kesamaan-kesamaannya, karena yang menulis syarah di luar garis ini berbeda dengan yang menulis di syarah dalam garis. Qala fal ilmu sifatuhu al-kashfu, maka ilmu itu sifatnya adalah terbuka. Sifatnya terbuka itu sih ilmu. Ilmu kana fi ayyi waqtin, ayu ilmin kana fi ayyi waqtin, yaitu adalah pada ilmu apa saja dan pada waktu apa saja. Fi ayyi waqtin kana wal iradatu sifat wa atasis, sedangkan keinginan itu sifatnya adalah kekhususan. Ayu iradatin kanat fi ayyi waqtin kana, artinya kehendak apa saja dan pada waktu apa saja.
itu adalah sifatnya taksis. Sedangkan ilmu, seringkali orang mengatakan mana duluan iradat daripada ilmu pada manusia, maksudnya ini. Kadang-kadang iradat untuk ilmu dan ilmu itu untuk iradat. Artinya kita ingin untuk sebuah ilmu dan ilmu itu adalah untuk sebuah keinginan. Artinya apa? Kadang-kadang sebelum kita kenal kita tidak pernah menginginkan. Sesuatu yang kita inginkan adalah sesuatu yang sudah kita kenal. Nah, ada sesuatu yang kita ingin kenal. Artinya keinginan di sini duluan daripada pengenalan. Nah, dari mana dia? Pertama dari ilmu. Ilmu dalam arti ini adalah ilmu yang kita dapatkan dari sebuah kabar, sebuah hadis, sebuah berita. Barulah kita penasaran untuk mengetahuinya dengan ainul yakin. Jadi ilmu yakin mengarah kepada ainul yakin. Dan nanti setelah itu kita, oh benar kalau begitu. Nah itulah aku yakin. Aku yakin. Misalnya sekarang ini banyak para gus-gus muda di Jawa itu yang kalau dia mengadakan pengajian yang hadir tidak pernah kurang daripada 30.000. 30.000. Betul. Yang masih muda, Gus Mikdam itu 30.000, paling tidak 20.000 yang hadir. Nah, kita kan tahu nih. Lalu dari berita ini kita penasaran gimana sih anak itu kok begitu banyak yang menghadiri pengajiannya. Dia masih kecil, ada yang umurnya masih kecil, juga tubuhnya masih kecil. Saya bertemu kemarin di Istana Negara. Ini siapa ini yang diserogoh-rogohin sama Gus yang tua-tua? Ternyata dia. Oh ini yang namanya Gus Ikdam. Nah ini, dari apa yang diceritakan kita tahu. Nah kemudian dari situ kita ingin untuk mengetahuinya, lalu kita lihat menjadi ilmu yakin. Ilmu yakin, oh setelah kita coba lihat, oh benar, cocok dia begini, kita menjadi hakul yakin. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa man ittasat anwaruhu, dan siapa saja yang luas sinar-sinarnya, cahayanya, lam yatawakkat ittiraruhu, dan tidak akan pernah berwaktu, artinya tidak pernah berwaktu, yaitu kebutuhannya. Artinya kalau memang sinar yang ada pada dirinya itu luas, karena memang yang namanya matla'ul anwar itu adalah al-qalb. Jadi matla'ul anwar al-qalb, matla'ul qalb adalah al-asrar, itu sir. Jadi ada namanya matla'ul anwar, matla'ul asrar. Kemudian sampai kepada matla'ul musyahadah. Nah kalau sudah sampai kepada matla'ul musyahadah itu dari mana datangnya? Disitulah yang namanya dia sumbernya adalah hazanatul ghuyub itu. Bahkan ataballahu aqwaman ittarru ilaihi, dan sungguhnya telah mencela oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sangat butuh kepadanya inda wujudi asbab, ketika adanya sebab saja. Artinya ketika adanya bencana, ketika adanya dia mengatakan Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, ketika diguncang oleh gempa. Tapi kalau tidak diguncang oleh gempa, kapan dia mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahul azim? Nah itu dicela oleh Allah orang yang sifat semacam itu. Jadi inda wujudi asbabin alja'athu ilal itirah, yaitu ketika adanya sebab yang mendorong dia untuk pada kebutuhan. Falamma zalat, maka manakala hilang itu asbab, zala itiraruhu, hilang kebutuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu. Artinya wa idza massakumud durru, apabila menimpa kalian oleh suatu bencana fil bahri, lautan, seperti tadi itu. Ketika kita menunggang perahu, gelombang pasang datang dari semua arah,
kiri kanan, muka belakang, badai pun menghantam dari berbagai macam arah. Kemudian hujan lebat pun turun, layar-layar menjadi robek, bahkan tiang layar pun jadi patah. Semua lampu yang ada di perahu itu padam, jadi diliputi oleh kegelapan. Man tad'un, siapa yang kalian panggil ketika itu? Tidak ada illa iyyahu, kecuali dia. Ini ayat. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa idza massal insana ad-durr da'ana, apabila menimpa akan manusia itu oleh suatu kesulitan, dia memanggil kami, kata Allah. Wa qala, qul, dan Allah juga mengatakan, coba aku katakan wahai kasihku, may yunjikum min zulmatil barri wal bahr. Al-ayat ini, siapa yang bisa menyelamatkan kalian daripada kegelapan-gelapan di darat dan di lautan? Misalnya kalau di padang pasir, pada waktu kita menjalankan mengendari kereta, mengendari bis ke padang pasir, kemudian di mana-mana tidak ada yang lampu jalan, tidak ada yang nyala, bintang pun tidak kelihatan. Karena apa? Karena badai begitu, badai debu. Ila dari kepada yang lain. Artinya, dan seperti yang lain daripada itu, minal ayat, daripada ayat al-waridah yang ada fi hadzal makna. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini. Jadi ini adalah untuk menyadarkan manusia, jangan sampai dia memanggil-manggil Allah di saat dia mengalami kesulitan saja, tapi begitu lapang hatinya, perasaannya, tidak ada lagi beban, dia justru tidur nyenyak, dia tertidur nyenyak, tak pernah lupa Allah. Begitu Isa, dia sudah merebahkan tubuh, nanti subuh baru dia bangun. Kalau dia bangun subuh, kadang-kadang sudah apa? Matahari terbit baru dia bangun. Nah, ini adalah merupakan malapetaka yang ada pada diri manusia. Walamma lam tasil uqulul awami, dan manakala tidak sampai akal-akal orang awam ila ma tu'tihi haqaiqu, kepada apa yang memberikan akan dia haqaiqun, oleh hakikat-hakikat wujudanihim, hakikat-hakikat keberadaan mereka. Sallatal haqqu alaihi al-asbaba, maka Allah memberikan kuasa atas mereka al-asbaba, akan sebab. Artinya ketika Allah masih sayang kepada hambanya yang sudah larut dalam kesenangan yang menyebabkan mereka terlena dan lupa kepada Allah, Allah justru memaksa mereka untuk kembali kepadanya. Itu sebagai tanda cintanya Allah. Mungkin dia dipermalukan di tengah-tengah masyarakat dengan suatu kejadian yang ada terjadi pada dirinya, atau mungkin dengan penyakit-penyakit yang berat, supaya dia sedikit-sedikit, ya Allah, subhanallah, sambil kesakitan. Kalau diberhenti kesakitan, berhenti mengucapkan subhanallah, ya Allah. Karena apa? Karena sudah hilang. Dia anggap bahwa ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah itu sebagai obat untuk menghilangkan penyakit saja, bukan sebagai pengakuannya terhadap Allah. Al-ittirari, al-asbab al-mutirata lil-ittirari, yaitu adalah sebab-sebab yang berpengaruh untuk suatu kebutuhan itu. Liya'rifu qahra rububiyyatihi, supaya mereka, manusia itu tahu akan kegagahan daripada sifat rububiyah Allah, wa azamata ilahiyatihi, dan keagungan daripada sifat uluhiyah Allah. Intah kalamul musannif. Jadi ini cukup panjang dibahas oleh Tuan Sanif. Oleh sekarang ini akan makna daripada akadu. Jadi dengan meracik apa yang didapatkan dari sana sini dalam kitab-kitab ini saya diberikan kitab dulu oleh anak-anak salaf itu yang menurut mereka ini kitab bahaya ini. Hanya saya termasuk Al-Lataiful Minan, Al-Lataiful Ma'arif, dan Sirajul Talibin. Sirajul Talibin ini kan karyangan daripada seorang ulama Kediri, Jawa Timur. Ini bahaya ini. Ini kitab bahaya ini. Padahal kitab itu ini kitab tasawuf. Karena dia menganggap bahwa
tasawuf itulah menyesatkan. Tapi kalau takiyah enggak. Takiyah enggak menyesatkan. Padahal isinya takiyah itu dan tasawuf sama, cuma istilahnya saja. Cuma karena yang melahirkan takiyah itulah orang yang termasuk komunitasnya, maka yang tidak diciptakan oleh komunitasnya itu akan menyesatkan. Ini adalah merupakan saya sudah yang baca saya baca. Akhirnya kumpul ya kitab-kitab itu. Ini kitab-kitab orang-orang tua kita yang suci-suci itu dianggap berbahaya bagi akidah mereka. Karena kenapa? Menurut mereka akidahnya itu tidak didasari oleh sifat 20. Dari sifat 20. Apalagi kalau ada tasawuf akan mengancam akidah mereka. Nah inilah. Ya kalau kita kumpulkan daripada kalian akan bakar, lebih baik saya menyelamatkan dia. Jadi Lataiful Ma'arif, Lataiful Minan, dan Siratul Talibin, banyak lagi yang lainnya kitab-kitab tasawuf ini ya. Mereka nggak berani membacanya kan ayat ini. Bila perlu tidak usah muncul di masyarakat kata mereka itu. Nah, ternyata ini banyak yang mengungkap apa yang referensinya adalah Lataiful Minan, Lataiful Ma'arif. Kemudian ada lagi kitab-kitab yang lain. Qala khairu awqatika